A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Rumah Tangga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah, mengkaji apa saja yang harus kita lakukan ya, sebagai bagian dari anggota keluarga untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dengan indikator baiti jannati, ya rumahku seperti surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia kita berjumpa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dimasukkan kita ke dalam jannahnya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini dalam program Rumah Tangga Muslim, izinkan saya membahas ya satu tema yang cukup menarik ya, tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan sakinah, mawadah dan warahmah, yaitu hiburan sehat bagi keluarga kita. Ya. Jadi sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, berbicara tentang hiburan ini ya, tentu harusnya kita pahami dan kita sadari menjadi bagian penting yang tidak boleh kita lupakan untuk kita kerjakan. Ya. Jadi kadang-kadang ya, ada orang yang berpikir hiburan itu tidak penting, yang penting ibadah. Nah, ini satu hal yang tidak tepat juga ya. Kenapa? Karena kalau berbicara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ke-28 ayat yang ke-77, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 ini, ya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Nah, memang misi hidup kita di dunia jelas ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat kan, ayat yang ke-51 ya, wa ma khalaqtul jinna wal, ayat yang ke-55 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi misi hidup kita memang ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di dalam surah Al-Qasas ini ya, berbicara praktek menyembah ini, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, meskipun tujuan utama kita ini menyembah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam ayat ini Allah tegaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, walaupun orientasi kita itu bagaimana bahagia dan selamat di akhirat,
Tetapi kata Allah, jangan lupakan juga ya, bagian kamu di dunia. Jadi dalam hal ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan walatan sanasibaka minad dunya ini ya, para ulama ya menafsirkan ya makna kalimat itu adalah bahwa setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia, ya, baik berupa makanan, minuman, ya, pakaian ataupun juga kesenangan-kesenangan yang lain, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Baik untuk diri sendiri maupun keluarga, ya, 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 boleh dilakukan, ya, boleh dinikmati, dilakukan. Ya. Yang penting itu tadi ya bahwa kita harus sadar Allah, diri dan keluarga juga punya hak atas diri kita. Ya, maka dari sini kemudian ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah harus kita pahami juga ya bahwa yang namanya hiburan, nah, ya, hiburan ini berarti juga harus hiburan ini juga menjadi bagian yang tidak boleh kita abaikan dalam keluarga kita. Jadi hiburan ini bukan sesuatu yang diharamkan, ya. Bukan sesuatu yang dilarang, asal itu tadi ya bahwa hiburannya hiburan sehat. Hiburan sehat itu adalah hiburan yang tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah gariskan di dalam ajaran syariat. Ya, nanti kembali itu kalau bicara syariat fikihnya fikih siapa? Ya, masing-masing lah ya. Kalau yang fikihnya fikih Imam Syafi'i, ya, maka carilah ya hiburan-hiburan yang sehat yang tidak bertentangan dengan fikihnya Imam Syafi'i. Atau juga mungkin Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya. Kembali kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada juga orang yang mengatakan kalau musik gimana di Abi Genji, ya. Kita sama keluarga karaokean gitu ya, lagunya lagu nasyid Islami atau salawatan, boleh nggak? Nah, itu kembali kepada fikih kita lah. Ya, kita pakai fikih mazhab fikih yang mana? Ya. Ya, kalau kita pakai fikihnya Imam Syafi'i, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi ya ketika berbicara tentang musik, beliau mengatakan al-ghina mislul kalam, ya, bahwa yang namanya nyanyian ya seperti ucapan. Ya, artinya apa? Ya, hukumnya ya seperti ucapan. Ya, kalau yang keluar itu yang baik-baik maka jadi kebaikan, tapi yang keluar itu adalah yang buruk-buruk, maksiat ya jadi maksiat. Ya, kalau mau nyanyi ya begitu. Ya. Kali pilih lagu-lagu yang bagus, yang tidak mengandung kesyirikan, ya, tidak mengandung membangun kecintaan kepada dunia, tapi lagu-lagu yang Islami isinya sehat, ya. Kan banyak tuh, ya. Atau selawatan kalau sekarang ya, banyak tuh jenis-jenis selawat ya, dengan segala iramanya begitu kan. Ya, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i ya boleh-boleh saja. Nah, maka kembali kepada kita. Ya, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran yang sudah sudah kita yakini kebenarannya, ya, maka tidak ada masalah. Bahkan itu menjadi bagian dari yang menguatkan keharmonisan di dalam keluarga. Kadang-kadang nggak ada kita yang mungkin ya berpikiran ya hidup ini harus serius. Ibadah serius, ngaji serius, semua diseriusin gitu kan. Nggak ada celah untuk kemudian bersantai-santai, berleha-leha gitu kan. Nah, ini susah juga begitu ya. Karena pada dasarnya kalau berbicara bagaimana Rasulullah SAW ya bersama dengan keluarganya, ternyata Rasulullah juga tidak mengabaikan yang namanya hiburan sehat. Ya. Ya, di dalam sebuah riwayat ya disebutkan di satu ketika ya. Ini ada di dalam hadis sahihnya Imam Bukhari dan juga Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW ya satu ketika kata Sayyidah Aisyah ya, berada di depan pintu kamarku. Ya, Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Aisyah dan ketika itu dari satu riwayat menyebutkan itu sedang hari raya. Ya. Dan ketika itu anak-anak Habsyah, ya, maksudnya orang-orang dari Ethiopia ya.
kelompoknya Sayyidina Bilal bin Rabah ya, sedang bermain. Ya, bermain di sini main kayak main pedang, lempar-lempar tombak, panah-panahan gitu ya, di masjid. Dan Rasulullah SAW ya, menutupi dengan kain ridanya ketika aku melihat bagaimana mereka bermain. Jadi Sayyidah Aisyah, karena di luar lagi rame kan, rumahnya itu kan sebelah dengan masjid ya. Kalau kita lihat denahnya rumah Rasulullah SAW itu mepet ke masjid. Ya. Jadi ketika mereka sedang bermain di masjid, maka kemudian Sayyidah Aisyah pengen dengar, pengen lihat ini lagi ngapain sih, lagi pada ngapain gitu. Maka kemudian Rasulullah datang, lalu kemudian Sayyidah Aisyah berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah di depan jendela, Sayyidah Aisyah di belakang, dan menutup dengan kain rida ya, dengan kain beliau. Sampai puas. Oh lihat tuh seru-seruannya gitu ya. Nah, itu hiburan ya. Hiburan sehat yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat yang lain juga disebutkan ya, ketika di hari raya juga sama ya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar kalau salah ya. Sayyidina Abu Bakar yang masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Di situ ada Sayyidah Aisyah, ada Rasulullah dan beberapa jariyah ya. Ya, asisten ya, pembantu rumah tangga Rasulullah SAW. Yang ketika itu mereka sedang bernyanyi ya, bersenandung karena itu hari raya. Bersenandung, nyanyi gitu kan ya, kalau kita selawatan lah gitu ya. Nah, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Abu Bakar marah. Oh, rupanya di rumah Rasulullah ada seruling-seruling setan ya gitu ya. Maka cari aja ini lari gitu ya. Takut ya, karena dihadik oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian menenangkan Sayyidina Abu Bakar, biarin aja Abu Bakar, biarin ya. Ini hari raya gitu ya. Jadi Rasulullah justru malah melarang Sayyidina Abu Bakar menghardik. Ya. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW juga tidak alergi dengan hiburan. Dia tidak alergi dengan hiburan. Selagi hiburan itu sehat, ya, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak masalah. Ya. Salah satu hiburan Rasulullah juga adalah beliau suka menyuruh sahabatnya membacakan syair-syair. Rasulullah menyimak syair-syair itu. Syair itu dari diam Rasulullah menjadi hiburan ya bagi masyarakat. Ya, kalau kita mah apa ya? Kayak dengerin orang baca puisi gitu ya, teaternya begitu tuh. Ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Dan ini menggambarkan bagaimana ya Rasulullah SAW yang begitu sempurna imannya, sempurna ibadahnya, ternyata juga tidak mengabaikan yang namanya hiburan. Ya, siapa kita ya kalau kemudian menganggap hiburan itu tidak boleh, banyak nggak bolehnya ya. Nah, justru kemudian ya untuk merekatkan keharmonisan di dalam rumah tangga, menambah kehangatan ya di dalam hubungan hubungan keluarga kita ya, kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua, dengan ipar ya. Maka penting bagi kita untuk melakukan mengajak keluarga untuk menikmati hiburan sehat. Nah, ya. Supaya apa? Nah, supaya ya enggak monoton ya. Jadi semuanya merasa enjoy ya dengan kehidupan ini. Hidup itu enggak hanya seputar ibadah-ibadah aja gitu kan. Ada juga momen di mana kita kemudian ya menikmati anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang halal dari kenikmatan dunia. Nah, begitu kan. Ya, meskipun ya ada sebuah hadis yang mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata imra'atun salihah ya. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah gitu kan. Ya untuk menjadikan perempuan itu solehah, ya wanita istri kita ini solehah, ya kita juga harus mengerti kebutuhan jiwanya gitu ya. Nah, salah satu kebutuhan jiwanya adalah hiburan yang sehat. Nah, maka dari sini kemudian kita sebagai suami, kita sebagai istri harus pandai-pandai bagaimana kemudian ya, kita menyempatkan satu momen ya, satu masa, satu waktu di dalam
siklus rumah tangga kita ya mungkin bisa jadi bulanan ya, atau mungkin semesteran ya, atau juga mungkin tahunan ya, kembali kepada budget masing-masing ya gitu, atau kondisi masing-masing untuk kemudian melakukan hiburan sehat bersama, menikmati hiburan sehat bersama ya. Jadi mulailah ya, pandai-pandailah kemudian saling merawat ya, suami merawat istri, istri merawat istri ya, merawat suami ya, menantu merawat mertua, mertua merawat menantu, buat ya suasana yang sifatnya saling merawat, saling menyenangkan. Ya nggak apa-apa ya, prakteknya mungkin kalau kalau keluar rumah mahal ya perlu budget, ya udah ya. Ada istilah sekarang itu pedicure, manicure ya, spa apalah gitu ya. Buat aja di rumah. Ya. Sekali-kali istri ya memanjakan suami ya dengan pijatan ala spa begitu kan, di rumah aja gitu ya. Kemudian luluran, maskeran gitu kan ya, potongin ya, bulu-bulu kumisnya ya, bersihkan rapikan janggutnya. Malah kalau istrinya pintar nyukur, oh bagus tuh, suami yang nyukur istrinya gitu ya. Demikian juga suami ya, gantian gitu kan ya, sekali-kali suami ya, pijat istrinya dengan pijatan ala spa gitu ya, lalu kemudian memberikan perawatan muka ya, tinggal ngolisin doang ya, beli masker gitu kan, diolisin ke muka istri, pijit-pijit dikit gitu ya. Buatlah kondisi begitu. Atau juga mungkin menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, mama sini mah, ayo mah kita masker-maskeran ya, buat seperti itu. Atau dengan anak-anak kita ya, daripada dibawa ke salon mungkin ya budgetnya terlalu mahal, di rumah aja ya, beli aja maskeran luluran pakai timun aja, jadi beli timun blender lah gitu ya tempelin ke muka ya. Enggak ada itu beras ya, nasi itu baru panas-panas baru masak, ambil tuh ya, jadiin maskeran di muka, bagus ya. Banyaklah sekarang ya yang bisa dimanfaatkan, insyaallah murah. Jadi buatlah situasi dan kondisi ya sebagai bentuk dari kita menikmati hiburan sehat ya, di dalam keluarga itu saling menjaga dan merawat ya. Makan juga sama, ya, makan juga bisa jadi hiburan yang sehat ya sahabat Dream. Bagaimana? Ya, buatlah situasi makan yang menyenangkan gitu kan. Setting tuh kalau perlu ruangan makan itu ya. Jadi ruangan yang menyenangkan. Makanya kalau di yang rumahnya agak luas itu kan dikasih lukisan ya, lukisan buah gitu kan. Kemudian meja makannya rapi gitu ya. Alat-alat makannya juga dilengkapi ya. Pokoknya makan di meja makan itu menyenangkan ya. Meja makan. Jadi kadang-kadang kita nggak itu tadi karena nggak mementingkan itu ya, akhirnya di rumah nggak ada tempat makan begitu ya, nggak ada khusus tempat makan sekenanya di mana aja gitu kan. Nah ini kalau bisa kita mulai rubah gitu kan, kita buat satu ruangan khusus ya, di mana situ kemudian kita melakukan aktivitas makan bersama dengan keluarga ya, boleh juga di belakang rumah dibikin kayak balai gitu ya, kalau orang Betawi suka begitu ya, saya ingat film Sidul itu ya. Di depan itu ada balai gitu kan, di depan rumah. Lalu kemudian ada kolam ikan gitu ya. Lalu kemudian sediakan makan bersama, kan nikmat itu. Itu jadi hiburan insyaallah ya. Jadi hiburan sehat. Bahkan kalau perlu suami istri makan sepiring berdua, ini juga hiburan ya. Buat sepiring ya. Atau beli makanan dari mana-mana, hidangkan sepiring, makan bersama dengan anak-anak kita, makan bersama dengan pasangan kita ya. Maka insya Allah ini juga jadi hiburan ya. Rebut-rebutan ya bakso cuma 5 itu ya, semuanya pengen makan yang banyak ya. Insya Allah jadi hiburan sehat ya. Karena memang Rasulullah SAW juga begitu ya, dalam satu riwayat yang disebutkan di dalam kitabnya Imam Muslim ya. Di sini ada hadis ya yang meriwayatkan ya, bahwa satu ketika sini an Aisyah qalat kuntu asrabu wa ana haidun ya. Thumma
thumma unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayad'u fahu ala maudi'i fiya fasayasrabu wa ta'arraqul urq wa ana haidun. Ya. Dari kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika aku minum ketika aku sedang haid. Jadi beliau sedang haid, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu kemudian kata Sayyidah Aisyah, thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air minum. Wadah lah gitu ya. Fayadha'u fahu ala maudi'i. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya pada tempat di mana mulutku ketika aku minum. Jadi Rasulullah itu saking romantisnya dan ingin memberikan hiburan yang sehat kepada istrinya. Ketika Sayyidah Aisyah lagi haid, beliau minum ya, di depan Rasulullah, lalu kemudian beliau serahkan gelasnya. Maka Rasulullah kemudian mengambil gelas itu dan memilih meletakkan mulutnya di mana Sayyidah Aisyah meletakkan mulutnya. Karena kan kayak gini-gini kita mungkin laki-laki nganggapnya sepele, tapi sesungguhnya perempuan memperhatikan itu. Jangan sampai dikasih gelas sama istri dilap dulu, bukan istri. Itu bikin dia marah itu, ya. Hilang keromantisan itu. Nah, ini justru Sayyidah Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa beliau sejiwa sehati dengan istrinya, mencintainya sepenuh hati gitu kan. Maka beliau tunjukkan dengan sikap yang kecil dan itu menjadi besar karena ini jadi hadis. Jadi betapa bangganya Sayyidah Aisyah dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian dan merasa terhibur begitu ya, dengan apa yang Rasulullah walaupun itu kecil. Hanya menerima minuman dan meletakkan bibirnya di tempat istrinya beliau minum. Dan itu membuat Sayyidah Aisyah bahagia. Nah, jadi sebetulnya menghibur istri itu murah. Tinggal mau nggak mau aja kita melakukannya. Nah, maka kita coba. Ya kalau perlu tadi tuh makan sepiring berdua, kadang ada juga yang alergi itu ya. Makan bekas orang. Justru kalau namanya suami istri tunjukkan nih, apa yang dimakan istri itu yang kita makan. Kita tidak jijik dengan bekas makan istri kita, atau suami juga sama. Istri tidak jijik dengan bekas makan suami. Sepiring berdua dengan suami. Gitu ya. Maka insya Allah ini akan menjadi hiburan bagi suami dan istri. Ya. Kemudian bisa juga dengan menunjukkan kemesraan dan sentuhan yang memberikan sentuhan secara fisik. Ya, seperti misalnya membelai, mencium. Ya. Bagi para suami atau istri juga ini harus sering dilakukan. Memeluk begitu kan. Karena memang Rasulullah SAW juga melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah SAW sering melakukannya ketika sebelum keluar rumah, walaupun mau sholat. Jadi ini penting ya bagi suami yang mungkin selama ini cuek dan acuh ya. Biasakan sekarang kalau mau keluar rumah peluk cium istri dulu. Ya, atau sekurang-kurangnya salim lah ya. Istri mencium tangan kita. Ya. Dan kalau bisa jangan cuma istri yang mencium tangan kita, tangan istri kita cium juga, itu kan sebagai pembalasan. Dia cium tangan kita cium tangan dia. Jangan cuma dilakukan kepada guru kita aja, ya, guru kita cari kita cium tangan. Sementara istri kita yang tiap hari ya, mencucikan baju kita, menyiapkan masakan kita, tangannya tidak pernah kita cium. Nggak boleh. Justru itu menjadi sikap yang akan menjadi hiburan bagi istri kita. Oh ternyata suami saya yang menjadi tokoh masyarakat ini, ya, yang menjadi pejabat di kantornya, ya, menjadi atasan ya di di tempat kerjanya, ternyata ya, dia mau mencium tangan saya sebagai istrinya. Luar biasa.
Ya, dalam satu hadis dikatakan an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'ata min nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang dari istri beliau, kemudian beliau keluar untuk sholat sedangkan beliau tidak wudu lagi. Jadi ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kemesraannya, dan ini menjadi hiburan yang sehat ya bagi istrinya. Jadi kita juga jangan alergi gitu ya. Jangan ada maunya aja kita cium istri kita gitu kan. Tapi di luar itu kita mau berangkat kerja, kita pulang kerja ya. Istri, suami pulang kerja sambut ya dengan pelukan, ya, cium tangannya. Suami juga sama ya, memberikan ciuman dan dekapan begitu kan, belayan ya. Sebagai bentuk kemudian juga bisa juga ya hiburan sehat itu dalam bentuk ungkapan. Ya. Ungkapan apa? Ungkapan rasa cinta kepada pasangan kita masing-masing ya. Jadi kadang-kadang ya suami istri ini kadang-kadang suami harus suka cuek ya. Kenapa istrinya suka nanya-nanya? Ya, abang kalau begini mana yang abang pilih? Dia apa saya? Misalnya gitu ya. Nah, suami justru harus menunjukkan ungkapan yang menunjukkan bahwa dia mencintai istrinya. Jadi ungkapkanlah rasa cinta kepada istri kita sesering mungkin ya. Setiap saat ya, minimal sehari sekali lah ya. Ya, dengan kalimat yang ringkas, misalnya I love you kalau bahasa Inggrisnya, atau papa sayang sama bunda, ya sayang sama mama, ungkapkan itu. Ya, jangan tinggalkan aku ya yang, itu udah kelepak-kelepak gitu. Jadi ungkapkan ini kepada pasangan kita, karena itu insya Allah akan menjadi hiburan yang sehat ya, bagi istri kita. Ya, dalam sebuah riwayat ya Rasulullah SAW ya, pernah ditanya oleh Amr bin Ash, ya, apa kata Sayyidina Amr bin Ash, ayun nasi ahabu ilaika ya Rasulullah, kan begitu. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala, maka Rasulullah mengatakan Aisyah, yang saya cintai adalah Aisyah. Bahkan Rasulullah tidak segan mengungkapkan rasa cinta kepada istri beliau kepada sahabatnya. Coba bayangkan bagaimana kalau istri kita tahu ternyata kita ya, rasa cinta kita kepada istri kita ini diungkapkan kepada teman-temannya sampai ke telinga istri kita. Zaman sekarang mah kalau bicara omongan di luar nggak usah bingung, kok bisa sampai, pasti sampai lah gitu ya. Akan sampai ke telinga istri kita cerita bahwa suami kita ya, mengungkapkan rasa cintanya kepada orang lain ya, terhadap istrinya. Jadi suami nanya, lu gimana sama bini lo? Gue cinta banget dah, gue nggak mau. Dia aja nggak mau gue sayang sama bini gue. Saya cinta dengan istri saya nggak mau ikut ajakan kamu. Itu sampai ke telinga istri kita luar biasa. Ya, akan menjadi sebuah hiburan ya, yang sehat ya. Hiburan yang menyenangkan bagi istri kita. Ya. Kemudian juga menjadi hiburan sehat bagi kita adalah memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan kebersamaan. Ya. Jadi di hari bersama, hari libur misalnya begitu sahabat Edrim ya, manfaatkan untuk kemudian melakukan aktivitas bersama. Ya. Kalau ada kunjungan kemana, ya ada orang yang sakit, ada hajatan, ya, ajak pasangan kita, keluarga kita untuk kemudian pergi bersama. Karena itu insya Allah juga menjadi hiburan yang sehat ya, bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Ya. Mungkin kalau lagi di rumah nggak ada kerjaan, ayo main apa ya? Kalau saya di rumah biasanya ada main ular tangga, ya. Main catur, ya. Bermain dengan pasangan, ya, dengan main dengan keluarga, kita ajak, ya, layani mereka bermain. Ini juga insya Allah menjadi hiburan yang sehat bagi keluarga kita. Karena memang Rasulullah SAW ya satu ketika juga melakukan hal itu. Ya. Rasulullah itu mengajak Sayyidah Aisyah lomba lari. Itu kan momen di mana Rasulullah memanfaatkan kebersamaan dengan istri beliau.
ya, lomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah ya, berupaya menghadirkan hiburan yang sehat ketika beliau bersama dengan istri beliau. Ya, ajak istri kita jalan pagi bareng, insya Allah ini akan menjadi hiburan yang sehat bagi beliau, ya bagi istri kita. Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam rangka mewujudkan hiburan yang sehat? Nah, kalau tadi aktivitas bersama dalam konteks permainan, yaitu aktivitas kegiatan bersama, maka contoh yang lain menghadirkan hiburan yang sehat adalah beribadah bersama dengan pasangan kita, ya, atau bersama dengan keluarga kita. Ya, bentuknya apa? Ya umroh, ya yang besar bawalah umroh, haji dengan pasangan kita, atau kemudian ngaji, ya ngaji bareng kemana. Sekarang ini banyak istri-istri rajin ngaji, suaminya nggak malas. Nah ini nggak balance, ya nggak jadi hiburan juga. Ya, untuk jadi hiburan dengan istri kita, ya, ajak istri kita ngaji bareng. Nah, tetapkan kemana kita mau ngaji, pergi bersama. Duduk satu majelis bersama dengan keluarga kita di dalam majelis pengajian. Ini juga insya Allah akan menjadi hiburan yang sehat. Pulang ngaji cari tempat makan. Nah, itu ditunggu anak-anak itu ya. Oh, ngaji ayo, semangat ngaji. Kenapa? Karena biasanya kalau habis ngaji bapaknya akan raktir makan ya, di restoran. Nah, ini juga adalah hal yang sangat menarik untuk dilakukan ya bersama dengan keluarga. Ya. Dan yang paling penting dari itu semua ya sahabat Etim yang dirahmati Allah ya, bagaimana kita menghadirkan hiburan yang sehat ya dengan pasangan kita adalah menjaga penampilan diri kita. Nah, jadi jangan sampai kemudian ya ketika kita berhadapan dengan pasangan kita penampilan kita tidak terjaga. Ya. Kalau kondangan aja rapi, wangi, harum gitu ya. Begitu di rumah suami pulang kerja ya, istrinya pakai daster yang sobek. Ya. Ini tentu tidak akan menambah kekuatan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya ini bukan hiburan begitu kan. Ya. Jadi hiburlah suami kita dengan penampilan terbaik kita. Kadang-kadang yang jadi mirisnya justru penampilan terbaik suami ya dinikmati oleh orang lain di tempat kerjanya. Gitu ya. Ya, di kantornya ya, pergi kerja rapi, wangi, klimis, pulang ke rumah ya, udah kucel karena naik angkot ya, naik busway, naik kereta ya, desek-desekan. Makanya kalau bisa nih para suami sebelum sampai rumah gitu ya, memanglah ya di perjalanan mungkin banyak tantangan ya, naik angkot, naik ini gitu. Tapi usahakanlah sebelum pulang ke rumah, kalau di stasiun itu kan suka ada musola tuh, ya, ada toiletnya. Kemudian mampir dulu ya ke toilet, ke musola, rapikan diri, sisir dari lagi, semprot lagi minyak wangi. Walaupun capek, niatkan ini sebagai ibadah untuk menghadirkan hiburan yang sehat bagi suami. Jadi ketika pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh istri ngelihat suaminya masih rapi, masih klimis, masih wangi, ya insya Allah meluknya juga enak gitu. Ngedekapnya juga enak. Ya. Insya Allah ini menjadi hiburan bagi keluarga kita. Apalagi istri ya. Suami pulang kerja dari mana-mana ya, justru inilah momen bagi istri kemudian menunjukkan penampilan terbaik ya. Jadi dandan rapi ya. Jadi kalau minta uang ke suami ya bukan dandan untuk orang lain tapi dandan untuk suami ya. Minta anggaran ayah ya atau pa gitu ya, dalam sebulan ini bunda minta anggaran sekian untuk perawatan. Nah, perawatan salon gitu ya, atau juga mungkin ya minimal perawatan diri sendiri lah ya, make upnya, skincare-nya gitu kan, diajukan. Ditunggu suami nanya buat apa sih? Iya biar ayah kalau pulang kerja ngelihat bunda seneng, nah, kan semangat suami. Buktikan ya memang besoknya begitu alat-alatnya dibeli, suami pulang kerja, istrinya menor. Ya. Cantik gitu kan. Semangat suami yang tadinya udah loyo gitu kan. Udah malas, udah kebayang di rumah berantakan, istri pakai dasar sobek begitu kan. Wah, ternyata begitu pulang rumah rapi, istrinya juga dalam keadaan terbaik ya, penampilannya cantik gitu kan, bajunya bagus.
maka insya Allah suami akan terhibur. Ya. Betah dia pulang ke rumah, ya, nggak bakalan mampir ke kafe, ke warung kopi dulu nongkrong sama teman-teman. Ya, dia ingat di rumah lebih asik lagi. Nah, gitu ya. Jadi kemudian kita harus perjuangkan dalam keluarga kita. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.